Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita semua. Amin. Karena Yesus lahir di palungan dan sekarang dia lahir di hati kita. Oleh karena itu kita menyambut dia dengan sukacita. Amin. Yang menyambut Tuhan dengan sukacita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, penyembahan kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, mari jemaat Tuhan, dalam sikap doa kita berdoa kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Allah kami yang hidup. Karyamu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Yang penuh kasih Tuhan, Kau datang ke dunia. Engkau Tuhan datang dengan segala kesederhanaan. Biarlah Tuhan Kau Allah penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Menyatakan kasih-Mu di tengah kami pada saat pagi hari ini. Kau rapi setiap kami ya Allah kami yang hidup. Damai-Mu, sukacita-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan-Mu pada saat pagi hari ini. Pengurapan khusus Engkau berikan ya Tuhan. Baik para singer Tuhan, pemain musik. Bahkan juga Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pesan-Mu Tuhan boleh tersampaikan Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dan mengekspresikannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tolak setiap roh-roh intimidasi bahkan yang mau mengganggu Tuhan. Bahkan keamanan sekalipun Tuhan ada di dalam kendali-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhanlah pelindung kami. Tuhan terima kasih Bapak kami siap untuk beribadah pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan puji syukur kita kepada Dia. Haleluya. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita mengagungkan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja yang lahir ke dunia menebus dosa kami. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan
Kami yakin kami terbebas dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah sekali lagi. Haleluya. Katakan kiri kanan kita, salam selamat Natal. Haleluya, salam sehati selamat Natal. Mari kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Allah. Yes. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Walaupun kita pakai masker, saya yakin dan percaya kita bersorak-sorai memuji Tuhan pada pagi ini. Amin. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya mengatakan bahwa firman itu jadi manusia. Dan biarlah terang Allah selalu menyertai kita. Di akhir tahun ini, tahun 2021, banyak hal yang telah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Firman jadi manusia. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan oleh Bapak Gembala Tuhan menjadi rema dalam hidup kami khusus Natal di tahun ini Bapak. Biar kami dapat mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, perkenanan Tuhan itu yang kami inginkan Bapak. Naikkan puji ini kepada Tuhan. Firman jadi manusia yang di antara kita.
Mari kita merenungkan selang setahun kita telah melewati Natal yang tahun kemarin, dan saat ini kita memasuki Natal yang kedua di masa pandemi. Biarlah pagi hari ini kita merenungkan apa yang ingin kita dapat ketika kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan pesan Natal pada hari ini. Bahwa firman Tuhan menjadi manusia ketika malaikat datang di antara para gembala dan menyampaikan berita kesukaan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Yesus di kota Daud. Bukan sekedar berita, tetapi mari kita meresponi dan memaknai. Apakah Yesus telah lahir di hati kita atau belum? Apakah kita mau menerima Dia yang lahir di palungan, ditaruh di palungan, dan kita mau menerima dalam kesederhanaan? Dan apakah kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Bapa di surga, pagi hari ini adalah hari raya Natal yang dirayakan oleh umat Tuhan di muka bumi ini. Dan kami bersyukur kalau kami dapat merayakan ibadah raya Natal pada hari ini. Biarlah kesukaan berita kelahiran Kristus hadir di hati kami masing-masing. Bukan sekedar kami merayakan, bukan sekedar kami bercelebration, tapi biarlah kelahiran Kristus lahir di hati kami dan kami mau menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati firman-Nya akan hamba sampaikan. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menyertai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami, kuduskan kami, dan layakan kami pada pagi hari ini untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat, silakan duduk dan selamat Natal buat kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Hari ini adalah tema firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal. Adalah Dia lahir, selamatkan kita. Oh, hilang ya tulisannya. Dia lahir, selamatkan kita. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan. Kita siapkan dalam Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Dalam kitab Lukas 2, kita akan baca bersama-sama kitab Lukas 2. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Kita akan baca secara bergantian ayat ini. Ya. Perikopnya adalah berjudul tentang gembala-gembala. Saya membaca ayat 8 dan jemaat mengikuti ayat selanjutnya. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di hadapan dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah hari bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat kasih dalam Tuhan, Natal ini kalau dikatakan Natal, kadang-kala orang mensimbolkan adalah pohon Natal. Kalau Natal orang mensimbolkan ada kado Natal. Dan kalau Natal orang mensimbolkan ada pesta, pora, makan makanan. Dan Natal ini digambarkan adalah ramainya situasi di mall dan di jalanan.
Dan Natal melambangkan orang menyiapkan lagu-lagu Natal, kue Natal, dan sebagainya. Itulah gambaran Natal. Ketika kita tanya kepada orang, apa sih yang dimaksud Natal adalah hari kelahiran dari Tuhan Yesus. Hari ini, saya mengatakan Natal bukan sekedar apa yang saya katakan tadi. Tetapi Natal adalah bagaimana Yesus lahir yang di kota Daud. Dia harus lahir di hati kita masing-masing. Jemaat kekasih dalam Tuhan, yang saya mau sampaikan adalah berita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini bukan berita yang secara tiba-tiba. Jadi bukan berita yang secara tiba-tiba, tetapi berita kelahiran daripada Tuhan Yesus ini adalah suatu yang sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi, dan memang terjadi seperti yang dicatat oleh kitab Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberitakan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia adalah Immanuel. Ya, jauh sebelum Yesus dilahirkan, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat yang dinamakan Immanuel. Dan penggenapan ini jelas sudah dicatat oleh kitab Matius, Markus, Lukas. Dikatakan adalah ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang sudah difirmankan Tuhan. Jadi genap apa yang difirmankan Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, dan seterusnya dan seterusnya. Jemaat, jadi berita kelahiran Tuhan Yesus ini adalah sudah dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan sebab itu berita ini harus terus disampaikan dan harus terus diwartakan oleh umat Tuhan. Bukan sekedar yang ditulis oleh kitab Yesaya, tetapi kita juga pun harus mencatat dan meneruskan berita tentang kesukaan ini. Tanpa kelahiran Kristus tidak ada keselamatan. Tanpa kelahiran Kristus tidak ada kesukacitaan. Tanpa kelahiran Kristus tidak ada lagu-lagu Natal. Dan sebab itu, Natal ini memiliki makna yang sangat dalam buat kita, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Sebab itu kitab Yesaya berkata, ya, kitab Yesaya berkata di sini adalah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih, karena itulah kelahiran Kristus ini menggemparkan dunia, bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Dan ini yang harus kita maknai. Apa yang sudah dicatat oleh firman Tuhan ini adalah kita tidak bisa ubah. Nubuatan tidak bisa dirubah. Dan nubuatan itu sudah terjadi. Kebenaran firman Tuhan ini tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah diri kita. Kita tidak dapat mengubah isi dari Alkitab, tapi isi dalam Alkitab dapat mengubah seluruh hidup di dunia ini. Seluruh hidup kita ini dapat diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itulah apa yang terjadi pada saat menjelang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya, Allah memakai malaikat untuk menyampaikan bahwa akan datang keselamatan melalui para gembala-gembala. Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya. Dalam pembacaan tadi kita lihat ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-8, ayat Lukas 2 ayat 8 dan ayat seterusnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka, dan kemuliaan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Jadi berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan memakai malaikat untuk menyampaikan kepada para gembala. Apa makna kepada kenapa Tuhan memakai para gembala? Di Palestina, gembala-gembala itu adalah suatu pekerjaan yang boleh dikatakan, mohon maaf kalau saya memakai istilah sangat rendah. Gembala adalah pekerjaan yang sangat
orang-orang yang sangat termarginal. Gembala menggembalakan domba adalah satu pekerjaan yang kelas paling bawah. Bahkan sampai saat ini pun orang mengatakan mengembalakan beternak itu adalah yang paling hina. Tetapi kalau mereka ke zaman sekarang, Anda beternak kerbau, beternak sapi, harganya bisa puluhan juta. Ya, Tuhan datang kepada para gembala. Kenapa Tuhan datang kepada malaikat itu datang kepada para gembala? Ya, karena Tuhan melalui malaikat itu menunjukkan bahwa Tuhan mau datang kepada orang-orang yang sangat sederhana. Gembala yang mengembalakan domba adalah pekerjaan yang sangat sederhana dan mungkin, mohon maaf, adalah pekerjaan yang terhina. Tetapi berita itu diawali melalui malaikat dan diteruskan kepada para gembala-gembala. Ya. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, di dalam kesederhanaan hidup kita, dalam pekerjaan apapun, justru Tuhan mau datang dalam diri kita. Bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita orang yang sukses, bukan karena kita orang yang kaya, tetapi Tuhan mau menunjukkan, saya mau datang kepada orang yang membutuhkan Yesus. Saya mau datang kepada orang yang membutuhkan keselamatan. Saya mau datang kepada orang-orang yang merasa tidak dihargai di dunia ini. Sebab itu, mungkin istilah gembala pada saat ini, kalau dia adalah gembala jemaat sebagai saya, adalah mungkin orang mengatakan pekerjaan yang paling terbelakang. Sebab itu gembala-gembala ini adalah mereka biasanya tidur. Sudah tentu adalah di sekitar kandang. Sudah tentu mereka pakaiannya bau. Sudah tentu mereka adalah tidurnya tidak beraturan karena menjaga domba-domba itu jangan sampai berkeliaran. Ya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat para peternak, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Kalau para peternak menjaga ternak mereka dan akan melahirkan ternak itu, yang mereka bagaikan manusia bersama-sama dengan ternak yang akan melahirkan. Dan begitu bau. Tetapi itulah yang Tuhan Yesus mau gambarkan, bahwa dia datang dalam kesederhanaan. Berita tentang kelahiran itu dia datang kepada para gembala-gembala. Dan gembala-gembala itu punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Dan sebab itu kalau kita baca di ayat yang 17, setelah mereka sampai melihat bayi Yesus itu, mereka langsung memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka langsung menyampaikan kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa. Sebab itu berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, dia bukan datang kepada tokoh-tokoh agama pada zaman itu. Berita tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah justru dia datang kepada para gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, berita Natal ini adalah bukan kepada orang-orang yang punya kelas, bukan kepada orang-orang yang sukses saja. Tetapi Yesus mengawali bahwa berita tentang kesukaan ini adalah dia mulai dari para gembala. Dia awali dengan para gembala. Sebab itu kita jangan merasa terpinggir, kita jangan merasa terhina, apapun profesi kita. Ya, apapun profesi kita. Sebab itu Paulus mengingatkan dalam 2 Korintus 1 ayat 27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, kita jangan merasa tidak ada apa-apa. Kita jangan merasa tidak dihargai. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Orang-orang di Palestina mungkin menganggap para gembala-gembala ini adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi berita kesukaan ini justru datang melalui para gembala-gembala. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan untuk menerima berita kesukaan. Apalagi kita semua. Jangan kita menutup mata, menutup hati kita untuk menerima
berita kesukaan itu. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, dalam situasi pandemi ini mulai dari tahun 2020 sampai 2021, yang sebentar lagi kita hampir 2 tahun, merupakan tahun yang sulit karena pandemi COVID yang melanda dunia dan telah membuktikan krisis kesehatan, pekerjaan, ekonomi, krisis keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada semua itu, kita membutuhkan kunci kemenangan di masa ini adalah bila kita selalu menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, tapi Dia selalu beserta kita, karena Sang Juru Selamat telah lahir untuk selamatkan umat. Kita tidak perlu takut di masa pandemi ini, karena Kristus yang telah lahir bukan sekedar menyelamatkan jiwa kita, tapi Dia akan menyelamatkan apa? Kesehatan kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Apabila kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya menyampaikan ada 3 pesan Natal. Pesan Natal ini bukan sekedar perenungan buat kita, tetapi pesan Natal ini adalah perlu kita respon di dalam diri kita, dalam kaitan Yesus yang telah lahir dalam kehidupan kita. Jadi berita Natal ini bukan sekedar saya sudah mendapat berita, tetapi ada tindak lanjut yang harus kita lakukan. Seperti Tuhan berbicara kepada malaikat, dan malaikat itu meneruskan kepada para gembala. Dan para gembala itu bukan sekedar mendengar berita, tetapi mereka langsung pergi mencari bayi Yesus yang dituntun oleh bintang-bintang. Dan setelah mereka menemukan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung menyampaikan berita kesukaan itu. Sebab itu 3 pesan firman Tuhan yang saya mau sampaikan saat ini bukan sekedar pesan yang pesan begitu saja dan pesan sambil lalu, tetapi pesan ini harus kita responi di dalam diri kita, bahwa pesan Natal di tahun 2021 ini akan membuat kita semakin hari semakin bergairah untuk hidup bersama Tuhan. Pesan Natal yang pertama yang saya mau sampaikan adalah jangan takut sambut kelahiran Sang Juru Selamat. Lukas 2 ayat 10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa malaikat itu berkata kepada para gembala, jangan takut? Sebab mereka merasa, para gembala ini merasa, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan. Mereka merasa mereka adalah orang-orang yang terbajinal. Dan mereka merasa kenapa mereka yang duluan menerima berita kesukaan itu. Sebab itu malaikat Tuhan berkata jangan takut. Bapak Ibu yang kekasih, kita jangan takut. Kalau kita duluan yang menerima berita kesukaan itu, berita kelahiran Natal itu kita yang menerima itu, maka kita tidak perlu takut. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu takut bahwa Tuhan itu bukan sekedar menyelamatkan jiwa kita, tetapi Dia akan menyelamatkan apa yang kita butuhkan. Tetapi Dia akan menyelamatkan pergumulan kita, tantangan hidup kita. Ya, Dia akan menyelamatkan. Makanya di kitab Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kamu. Kita harus menerima berita kesukaan itu dan kita tidak perlu takut. Jadi ketika Natal ini kita tidak perlu takut. Ya, bagi sekelompok orang merasa takut, sudah Natal 2021, belum beli baju baru, belum buat kue, ya, takut tidak bisa pulang kampung, takut belum punya pacar, nanti malam tahun baru mau pinjam pacar siapa ya? Kalau ada sistem rental pacar boleh nggak ya? Jangan takut. Tuhan akan memberikan penghiburan buat kita. Para gembala itu penuh dengan ketakutan, karena mereka adalah merasa orang yang paling hina. Tapi justru itulah kebenaran firman Tuhan datang kepada orang-orang yang merasa orang menilai dia orang yang paling bodoh. Makanya Korintus berkata, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Sebab itu kita jangan sombong, jangan tinggi hati,
Sebab justru Allah, Tuhan, firman itu datang kepada orang-orang yang sederhana, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak perlu takut Natal tahun ini. Ya, kemarin ada teman berkata yang tidak seiman dengan saya, berkata, Pak Bedi, gerejanya di mana? Saya bilang gerejanya di sini. Dan dia adalah orang yang boleh dikatakan adalah cukup dekat dengan pemerintah. Ya, saya bilang gerejanya di sini. Kenapa? Apa yang perlu ditakutkan setan? Teroris kan? Enggak. Jadi kita harus jaga aja. Prokes kita yang kita harus jaga. Itu yang dia pesan aja. Dia bilang bukan teroris. Bilang enggak sih. Ya. Justru pemerintah saat ini sedang diperhadapkan dua hal. Omikron dan bagaimana mengatasi banjir. Apalagi kota Tangerang. Itu. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita telah menerima berita kesukaan. Kita tidak akan bersuka cita menyanyikan lagu Natal kalau Kristus tidak lahir di kota Daud. Dan kita tidak akan menerima suasana Natal dalam pimpinan Roh Kudus kalau Kristus tidak lahir di dalam hati kita. Percuma kita merayakan Natal tetapi Kristus tidak ada di hati kita. Percuma kita merayakan dan menyiapkan kue makanan Natal kalau kita masih diliputi dengan ketakutan nanti kalau saya mati masuk surga atau masuk neraka. Tidak punya kepastian dan prinsip memaknai Natal dalam hidup kita. Sebab itu jangan takut, sama seperti para gembala itu. Malaikat berkata jangan takut. Secara manusia mungkin kita takut memasuki tahun 2022. Tetapi biarlah pesan Natal pertama mengingatkan kita adalah jangan takut. Yang kedua adalah buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini telah lahir bagi kamu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan ini? Kalau Yesus telah lahir dan dia diterima oleh para gembala, dan para gembala itu mencari Yesus, dan para gembala itu setelah melihat Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung memberitakan. Artinya mereka siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati mereka. Bagaimana tentang kehidupan kita? Apakah kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Sehingga suasana Natal ini terus kita rasakan. Kalau Yesus lahir di kota Daud, apakah Yesus lahir di hati kita masing-masing? Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, Natal tidak memiliki makna Natal ketika Natal ini hanya sejijikan simbol di dalam diri kita. Natal ini tidak memiliki makna ketika kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam diri kita. Sebab itu lahirkanlah Kristus di hati kita, bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu lahir di hati kita. Dan itu yang harus kita terima pagi hari ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesukaan besar itu disampaikan kepada seluruh bangsa. Dan kalau kita secara pribadi masih menutup diri, itu tandanya kita masih menutup pengharapan kita kepada Tuhan dan pertolongan kita kepada Tuhan. Sebab itu dikatakan ya dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengan dia bersama. Bapak Ibu yang kekasih, malaikat sudah mengetuk pintu hati para gembala dan meyakinkan para gembala itu jangan takut. Dan mereka menerima berita kesukaan itu. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah kita membuka pintu hati kita buat Tuhan untuk masuk di dalam hati kita ketika dia sedang mengetuk pintu hati kita? Dan ini adalah pesan Natal yang perlu kita maknai, bahwa Yesus sedang mengetuk pintu hati kita untuk menerima berita kesukaan itu.
dan menerima serta membaca firman-firman Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, apakah Natal ini hanya sebagai simbol? Atau Natal itu ada di hati kita? Apakah Natal itu hanya sebagai simbol kita merayakan setiap tahun, menyanyikan lagu-lagu Natal, tetapi setelah itu tidak memiliki makna? Karena kelahiran Yesus Kristus itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana mungkin bayi Yesus yang dilahirkan tanpa ada persetubuhan? Itu karena karya Roh Kudus. Dan bagaimana Yusuf itu takut untuk mengambil Maria istri. Tetapi itulah yang tidak bisa diterima oleh logika manusia. Tetapi kita harus menerima dengan iman. Bagaimana bayi Yesus itu yang dilahirkan. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, mungkin kita akan berlogika mau terima Yesus atau tidak. Tetapi hari ini, pagi hari ini saya mengatakan jangan sampai kita terlambat. Kebenaran firman Tuhan, ya, ketika kita menggunakan logika, maka iman kita akan taruh di belakang. Iman kita yang di depan, bukan logika kita. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pesan Natal saya yang terakhir atau yang ketiga adalah hidup dalam kesederhanaan. Keinginan manusia cukup banyak, tetapi kita mau belajar dalam kesederhanaan melalui pesan Natal. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Bayi Yesus dibungkus dengan lampin, dengan kain lampin, dan ditaruh di dalam palungan. Bagi ibu-ibu yang sedang atau sudah mengalami pengalaman melahirkan anak, jauh hari sebelum dilahirkan, maka semua perlengkapan itu sudah disiapkan. Sudah memilih dokter, sudah memilih rumah sakit, dan sudah memilih seluruh persiapan dan perlengkapan untuk bayi itu akan dilahirkan. Sangat kontradiktif dengan bayi Yesus yang kita tahu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Besar, bisa melakukan apa saja. Tetapi Tuhan menunjukkan kesederhanaan untuk kelahiran Yesus, dibungkus dengan lampin dan ditaruh di dalam palungan. Bahkan orang-orang yang memiliki kekayaan cukup besar, dia akan memilih untuk lahir di rumah sakit yang bergengsi. Kalau perlu lahir di luar negeri, agar dicatat tempat kelahirannya adalah di Singapura, ambil yang paling dekat. Daripada tempat kelahirannya ditulis di Tangerang, tidak bergengsi. Kan? Banyak orang seperti itu. Ya, hingga ada teman yang istrinya mau melahirkan, saya tanya, kamu kok hampir kontrol adalah di rumah sakit di Jalan Imam Bonjol, sekarang kok mau melahirkan maunya di Jakarta? Dibilang, Medi gini, supaya akte lahirnya adalah di KI. Ya, masuk akal juga sih. Memilih tempat kelahiran. Yesus, Tuhan sudah dinubuatkan akan lahir di Bethlehem, di kota jauh. Tetapi tempat kelahiran Yesus dan tempat di mana Yesus itu ditaruh adalah di palungan. Apa ibu tahu apa itu palungan? Palungan adalah tempat apa? Makanan hewan. Dan waktu Yesus mau melahirkan, Yusuf dan Maria mau cari penginapan, tidak ada penginapan. Belum ada hotel-hotel yang bergengsi waktu itu. Belum ada penginapan.
Lukas 2 ayat 7 mencatat dibaringkan dalam palungan. Lukas 2 ayat 12 mencatat terbaring di palungan. Ya. Inilah palungan tersebut. Palungan inilah tempat makanan hewan. Tapi Yesus ditaruh di sini. Ya. Apakah Tuhan tega? Justru Tuhan mau menunjukkan kesederhanaannya. Siapa yang lahir dan ditaruh mama papanya di sini? Ada enggak? Ada. Kalaupun ada, orang tuamu akan dihujat setampur kalau taruh di sini. Kalaupun ada, keluargamu akan dihujat sekampung. Kalau perlu 7 turunan, orang tua nggak tahu diri, anak baru lahir ditaruh di sini. Apa itu yang kita lihat di dalam kesederhanaan, ya. Tempat. Siapa yang lagi hamil saat ini, terus bilang pada gembala, Pak Gembala, nanti anak saya lahir, saya mau ditaruh di sini. Ada? Mau ditaruh sini anakmu? Kalau perlu cari rumah sakit kelas VIP dan di rumah sudah disiapkan kamarnya. Ya. Artis yang terkenal yang lagi viral, pakaiannya berjuta-juta, ya. Kamarnya sudah dipersiapkan dengan persiapan yang cukup mahal. Dan inilah yang kita melihat. Kan kita merenungkan bahwa Yesus saja lahir dan ditaruh di palungan dengan begitu sederhana. Di dalam kesederhanaan ini justru dapat mengubah dunia ini melalui apa? Melalui berita kesukaan. Dan sebab itu umat Tuhan di seluruh dunia ini merayakan hari Natal. Padahal dia lahir dan ditaruh di tempat yang sangat hina. Orang yang terhina, orang yang tidak pernah diperhitungkan akan dipakai Tuhan, dapat mengubah dunia ini. Ya. Saudara mungkin berpikir tuh, Pak, saya merasa bodoh, saya merasa diintimidasi, saya merasa tidak punya apa-apa. Saya percaya, ketika saudara melahirkan Kristus di dalam hati, justru di dalam kesederhanaan inilah Tuhan akan mengubah kehidupan kita untuk memberikan pengaruh bagi banyak orang. Tuhan akan mengubah kehidupanmu bagi banyak orang. Hampir sebagian besar kita adalah anak perantauan. Dan mungkin kita adalah satu-satu harapan buat keluarga kita ketika kita mau rantau. Supaya apa? Ketika dulu kita di kampung, mungkin kurang dipandang, dan kita merantau ke kota besar, dan kita bisa bekerja dengan layak dan kita bisa berpendidikan. Itulah harapan keluarga kita yang ada di kampung, sehingga kita bisa mempunyai pengaruh yang besar, memberikan dampak buat keluarga kita yang lain, bahwa dulu saya anak kampung, sekarang saya merantau, dan Tuhan mengubah hidup saya karena saya dekat dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya Tuhan mengubah kehidupan kita. Karena itu kita jangan perlu merasa sedih, merasa minder ketika hari Natal hari ini pun kita pulang rumah, kita hanya makan mie instan pakai telur ceplok, tapi berita kesukaan itu tetap ada. Amin. Ya kan? Kecuali ada yang open house, menyiapkan makanan yang mewah-mewah, kita akan open house. Kita jangan sedih ketika kita tidak pulang kampung. Ya. Jadi kita hidup dalam kesederhanaan. Kenapa? Bukan kita ingin mewah, tetapi kita sadar dalam hidup kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena aku telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang kekasih, ya, kadang-kala Natal ini menimbulkan bencana supaya kita bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan buat suasana Natal. Mau keluar kota, uang tidak cukup, ya. Mau pulang kampung, tidak ada. Mau jalan-jalan, tidak ada. Tapi Tuhan katakan cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Dan kita syukuri, belum waktunya, waktunya Tuhan akan ada dalam diri kita. Ketika sesuatu Tuhan nyatakan, maka kita akan bersuka cita dan kita akan bergembira. Karena itu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Yang penting kita dekat dengan Tuhan. Jangan kita malas ke gereja, jangan kita malas berdoa, jangan malas kita tuh mengembalikan berkat Tuhan. Tetapi cita-cita kita ingin masuk surga. Ke gereja kagak, doa kagak, memberi kagak, cita-cita ingin masuk surga. Memang kita punya koneksi di pintu surga? Ada yang punya koneksi di pintu surga? Ya, urusannya bisa serba beres. Ya. Kalau ada, sebutkan namanya supaya kita rame-rame. Ya, Pemisto punya koneksi di pintu surga. Karena saya malas masuk gereja, karena saya malas memberi dan sebagainya. Jadi inilah yang ada. Ya, daerah tertentu sudah menjadi rahasia umum kalau pesta pora itu merupakan simbol daripada Natal dan Tahun Baru. Saya bukan anti pesta pora, tetapi janganlah menjadi poranya. Pesta boleh, jangan sampai poranya. Artinya berlebihan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Natal, setelah Natal dan Tahun Baru, tagihan menumpuk. Karena apa? Beli ini, dan beli ini. Ya. Karena mau menciptakan suasana Natal. Ya, kadang-kala kalau lihat FB teman-teman, wih, enak banget ya. Suasana Natalnya enak dengan menu makanan dan sebagainya, menunjukkan ke pesta pora. Lalu Tuhan memberkati kita, tidak masalah. Ya. Dan inilah yang kita menunjukkan bagaimana suasana Natal daerah-daerah tertentu. Ya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah kita hidup dalam kesederhanaan. Jangan karena Natal kita berantem karena uang. Jangan karena Natal menjadi batu sandungan. Sebab itu jemaat, Tuhan katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Dalam kesederhanaan. Apalagi anak-anak kos, anak-anak kontrakan, makan sederhana tapi bersama-sama dalam suasana Natal, itu adalah nikmat. Ya, kalau ada yang bisa dibakar, dia dibakar. Nah, ini yang dibakar. Ini saya Natal kemarin dari Sabtu kemarin. Ini kepala kejaksaan yang ada di Surabaya, ini para pengacara-pengacara. Karena Natal alumni, saya datang terakhir tinggal ke bagian ini. Bang Eslon, sorry ya, cuma ke bagian ini, karena datang sudah telat. Tapi bukan pesta pora, ya. Karena yang sumbang ini adalah kepala kejaksaan. Tiap kali Natal pasti dia nyumbang. Ya, saya hanya ngasih duit, ya sudah kalian yang atur lah. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan. Mau lama-lama biar nggak ngiler ya. Kalau ada boleh. Ya, seperti itu. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, di dalam kesederhanaan ini
Mari kita tetap percaya, ya, bahwa di tengah tantangan hebat di tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 ini, biarlah kita tetap meyakini akan penyertaan Tuhan Yesus yang akan memberikan keselamatan di tengah kesulitan, masa depan cerah dan sukacita di dalam kesukaan. Dan percaya ketika Bapak Ibu mau mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan, dan di dalam kesederhanaan, maka kita tidak perlu takut, karena Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kehidupan. Akhirnya, Merry Christmas and Happy New Year dari kami sekeluarga, dan biarlah jemaat pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita satu doa. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami mau klaim dalam diri kami bahwa kami tidak perlu takut. Ketika kami menerima berita kesukaan hari ini telah lahir Kristus di kota Daud, dan kami tidak perlu takut Tuhan ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati kami, dan kami mau hidup di dalam kesederhanaan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Biarlah firman sudah hamba sampaikan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati lewat firman Tuhan pada pagi ini, amin. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan persepuluhan ucapan syukur kita kepada Tuhan atau benih awal. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jika Bapak Ibu belum mendapatkan amplop, boleh ambil di belakang, ada amplopnya. Haleluya. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir buat kami, dan dalam kesederhanaanmu Tuhan, dan kami dapat mengikuti teladanmu Bapa, bahwa kami hidup dalam kesederhanaan dan selalu memuliakan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Engkau memberkati Bapak Gembala kami bersama keluarga juga Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan, dalam kuliah kami, dalam apapun yang kami lakukan Bapa. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk mengelolanya persembahan ini Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Persembahan nanti boleh maju ke depan untuk menaruhnya, dan kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkitkan kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segalanya. Dia itu firman Allah.
Yesus lahir buat kita, amin. Dan pagi hari ini ada dua anak kecil ingin bersaksi memuji Tuhan. Mungkin walaupun mereka adalah perdana tampil di depan orang banyak, tapi harap dimaklumin ya kalau suaranya nanti agak-agak gimana gitu. Baik, kami persilakan untuk Winston dan Han. Ya, tepuk tangan dulu dong. Maaf agak grogi. Baru kali ini perdana tampil. Shalom. Akan menyanyikan lagu Natal di hatiku. Seperti burungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas menenangkan, biar hidupku berkenan padamu.
Puji Tuhan, itulah pujian dari anak kecil. Biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Natal di hatiku seperti palungan, dan biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Dan Natal itu bukan hanya tanggal 25, tapi setiap hari dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kita akan tutup ibadah ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia selalu menyertai kita dari awal sampai akhir. Dan biarlah kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Immanuel, Immanuel, Kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh rasakan Tuhan sepanjang tahun ini, dan pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan melihat dan menyaksikan betapa besarnya cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kami. Makasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan merayakan kelahiran-Mu, dan biar Engkau hadir di hati kami. Biarlah sukacita Natal ini boleh Tuhan kami Tuhan implementasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat anugerah-Mu, dan juga Tuhan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini.
Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berkati berkali-kali lipat Tuhan. Pengurapan khusus Engkau senantiasa akan hadirkan. Bahkan semua jemaat Tuhan yang boleh hadir sampai pagi hari ini Tuhan, bila Tuhan memberkati berkali-kali lipat dengan anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, dan penghujung tahun ini kami boleh menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, biarlah pesan Natal ini kami boleh lakukan, kami boleh implementasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Sorgawi, Engkau baik bagi kami setiap kami merasakan kasih-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah dari tempat ini, biarlah Engkau Allah sempurnakan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini, kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah engkau pulang dengan membawa kesukaan berita Natal pada keluargamu di mana engkau bertempat tinggal. Bahkan berita kesukaan ini engkau sampaikan kepada orang tuamu, adik kakakmu, keluargamu yang ada di kampung halaman ataupun bersama-sama dengan Anda. Karena itu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai, sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Ada beberapa penyampaian. Yang pertama adalah besok kita ibadah online, ya, by virtual Zoom. Nanti virtual Zoom-nya akan kami sampaikan nanti. Jadi kita ibadah dari rumah kita masing-masing. Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu akan merayakan Natal, ya, dan besok kita tetap ibadah raya secara Zoom. Yang kedua, nanti kita akan ketemu dalam ibadah tahun depan, tanggal Minggu 2 Januari 2022 dan perjamuan kudus, sehingga Bapak Ibu yang punya kesempatan liburan bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik. Yang tidak liburan, silakan menikmati suasana tahun baru di tempat masing-masing. Ya, nanti beberapa pelayan akan berdiri di depan secara prokes, dan jemaat juga bisa memberikan salam sehati dari paling kanan. Setelah itu turun nanti ada bukan kue Natal sih, jadi snack buat kita semua, dan kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati.